Hai hai hai, kembali lagi dengan aku ASN, Aparatur Sipil Negara. Nah, sebelum kita lanjut ke podcast dan informasi yang seru lainnya, kita mau menginformasikan nih kalau kita melakukan rekaman ini menggunakan aplikasi Anchor ya. Nah, download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started ya. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Don't miss it. Hai hai hai, kembali lagi bersama aku ASN, Aparatur Sipil Negara. Nah, kali ini kita akan mencoba membicarakan tentang bagaimana apa sih bisnis yang cocok untuk para pegawai, terutama ASN atau pegawai pada umumnya. Nah, kita berbicara dengan bisnis dan pegawai. Ini merupakan pekerja dan pengusaha ya. Nah, bekerja dan usaha itu merupakan hal yang berbeda sama sekali satu dan lainnya. Usaha itu bukan cocok-cocokan ya, tapi merupakan proses dalam mengambil keputusan. Misalkan hari ini kita ingin mengambil keputusan tentang apa? Apakah penjualan ini harus ada tindak lanjutnya? Itu keputusan-keputusan yang perlu diambil dari sisi pengusaha. Sementara bagi para pekerja, usaha ini ya untuk mencapai target-target kinerja ataupun target-target harian yang ingin dicapai organisasi. Sementara kalau pengusaha, dia ingin berusaha untuk mencapai gimana caranya bisa mencapai target penjualan dan lain sebagainya. Jadi bekerja mindset dan selain itu mindset dari pekerja dan pengusaha ini nggak ya dibilang kayak bumi kayak daratan dan lautan lah, berbeda ya. Jadi kalau misalkan kira-kira bisnis apa yang cocok untuk para pegawai, nah sebenarnya kalau ditanya itu ya nggak ada yang cocok, karena mindset antara antara pegawai dan pengusaha itu ya berbeda. Sementara itu kalau misalnya dibalik lagi, kan sama halnya nih, misalkan bisnis apa yang cocok ya buat pegawai, itu kan sama dengan kita ada orang nanya pekerjaan apa yang cocok untuk pengusaha, ya kan, sama jadi posisinya. Nah, pekerja ini, kalau kita bekerja, kita itu hanya memikirkan satu bidang saja ya. Misalkan kita bekerja di dalam merencanakan sesuatu, ya udah kita berarti hanya bekerja di bidang perencanaan itu saja. Tapi kalau pengusaha itu memikirkan semua bidang, mulai dari perencanaan, eksekusi, ya kan, sampai evaluasi, sampai pengendalian internal, semuanya dipikirkan oleh para pengusaha. Sementara ini kan jadinya beda banget ya, dari sisi kebiasaan memikirkan sesuatu bidang aja udah beda. Nah, dari di sini para pekerja merupakan bagian dari sebuah tim, ya kan. Ketika kita berada di bidang perencanaan tadi, berarti kita berada di tim perencanaan. Ada tim beda lagi di tim pelaksanaan, misalkan pembinaan atau lain-lain sebagainya. Nah, ini ada juga. Sementara itu bagi pengusaha itu sama dengan kayak Superman di awal ya. Super duper hero, karena dia memikirkan semuanya dari mulai perencanaan sampai evaluasi, sampai penjualan, sampai supply chain dan lain sebagainya. Tapi setelah berjalannya waktu, kalau misalkan sudah berjalan dengan baik bisnisnya, bisa bisa merekrut karyawan, nah itu udah berbeda lagi. Nah, yang pasti kita kalau sebagai
pegawai ingin mencari bisnis apa yang cocok, kita yang pertama itu sambil berjalan kita harus belajar dan menyesuaikan diri bagaimana pemikiran pengusaha. Nah, bagaimana pemikiran pengusaha itu sudah kita bahas juga di podcast sebelumnya, yaitu terkait dengan pegawai yang berusaha, ya kan, ASN yang berusaha. Nah, ini bisa didengarkan di podcast sebelumnya. Kita harus menyesuaikan diri dengan mindset si pengusaha itu sendiri kalau kita sebagai karyawan, ya. Karena karyawan itu menghadapi kepastian, nggak kerja juga pasti dapat gaji. Yang penting datang setiap hari aja udah dapat gaji, ya tunjak. Kalau kinerjanya maksimal pun ya dapatnya segitu-gitu aja. Sementara kalau pengusaha itu menghadapi ketidakpastian, dia bisa jadi untungnya langsung banyak, tapi bisa jadi nol sama sekali. Tapi potensi pendapatan yang lebih tinggi itu ada dibandingkan dengan para pegawai. Nah, untuk memulai berusaha, kita bisa juga memulainya dengan melihat market, ya. Market gimana, apa sih market yang paling bagus di tahun 2019 ini, sebatas yang kita ketahui dan kita pelajari itu, baru kemudian kita memikirkan bagaimana, dari mana modalnya, ya kan. Kalau kita udah mikirin modal dulu, modalnya nggak ada, ya artinya kita nggak ngerti apakah itu cocok atau tepat dilaksanakan di saat ini, gitu kan, atau di masa yang akan datang. Terus lalu apa bisnis apa yang paling cocok di masa yang akan datang? Semua bisnis itu sama, semuanya bagus di masa yang akan datang, ya kan. Yang menjadi pembeda antara pengusaha satu dan yang lainnya itu orangnya, siapa yang melakukan atau menjalankan usaha tersebut. Sama-sama jualan pisang misalkan, yang satu sukses, yang satu tidak sukses, ya karena yang mempengaruhi ya pelaku-pelaku di dalam bisnis tersebut yang bisa membuat sukses atau tidak sukses. Itu bukan dari sisi apa yang tren tuh, enggak. Sama-sama berusaha bikin apa, misalkan tempat cucian, laundry. Nah, laundry sama-sama membangun laundry, yang satu sukses, yang satu nggak sukses, ya karena orangnya, posisinya nih. Nah, inti dari pengusaha itu adalah jualan. Siapapun yang bisa berjualan itu dia sebenarnya sudah bisa menguasai, ya berapa ya, 80-90% dari inilah kebiasaan pengusaha, ya kan. Kalau pengusaha punya produk tapi nggak laku, ya bangkrut lah. Ngapain juga punya produk tapi nggak bisa jualannya. Yang penting bisa jualan. Nggak perlu kita harus memikirkan produk apa yang harus kita buat. Ya bisa mulailah belajar menjual semua produk, baik itu produk kita sendiri terutama dan produk-produk orang lain. Selama kita bisa menjual, kita tuh bisa menjadi pengusaha apapun gitu, ya kan. Artinya gampangnya untuk jualan sendal jepit pun kita bisa gitu. Nah, artinya kita bisa jualan apapun, apalagi gitu istilahnya. Nah, lakukanlah banyak hal-hal baru, terus lakukanlah pengalaman, bukalah usaha kecil-kecilan dulu. Kalau misalkan nggak yakin akan, maksudnya takut rugi, ya kan. Kenapa sih banyak orang tuh lebih cenderung berpikiran takut, nanti kalau usaha takut rugi. Yang ditakutin itu justru sebaliknya, takut untung. Karena banyak pengusaha itu yang so-so aja pencapaiannya, ya segitu-gitu aja, karena dia tidak memikirkan gimana kalau tiba-tiba produknya booming, itu dia nggak siap, ya kan.
Jadi yang penting jualan dulu, ternyata produknya booming dan dia nggak siap untuk itu. Akhirnya pesaingnya lebih siap untuk booming, persiapan booming itu. Akhirnya pesaingnya tadi yang naik dan produknya mendunia misalkan. Ya sementara itu si pelopor ya biasa-biasa aja karena dia tidak siap untuk booming, siapnya untuk rugi tadi ya kan. Nah makanya kita perlu melakukan banyak hal, kita perbanyak pengalaman kita kalau mau bermigrasi atau menjadi dua layer, menjadi pegawai dan pengusaha sekaligus ya kan. Kita lakukan banyak hal dan kita mengevaluasi setiap apa yang telah kita lakukan tadi. Kita identifikasi apa kendala-kendala, apa kekurangannya, dan apa langkah perbaikan yang perlu kita lakukan. Dan kuncinya adalah jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, jangan pernah menyerah untuk mengidentifikasi, evaluasi kekurangan dan melakukan perbaikan terus-menerus. Nah, ini alternatif yang terakhir, yaitu dengan adanya kesibukan kita bisa merekrut orang atau mempercayakan orang untuk menjalankan pemikiran-pemikiran kita. Artinya tidak perlu kita yang melakukan, tapi percayakan konsep atau pemikiran kita kepada ahlinya. Ahlinya siapa? Ya para pegawai profesional yang bisa menjalankan pemikiran kita tadi. Artinya kalau di kuadran Robert Kiyosaki lebih cocoknya sih kalau kita sebagai employee itu kita bisa berupaya menjadi pebisnis atau investor. Itu lebih cocok dilakukan daripada menjadi self employee yang kita berusaha sendiri, karena dari konsep self employee itu kita harus terjun sendiri, semuanya sendiri, sehingga hampir sama kuadrannya dengan employee di 4 kuadran Robert Kiyosaki posisinya. Kurang lebihnya seperti itu. 4 kuadran Robert Kiyosaki bisa dilihat di buku-bukunya Robert Kiyosaki, kurang lebihnya di situ ada di cash flow quadrant, bisa dipelajari. Yang pasti apapun yang bisa mendukung tujuan utama dan tujuan jangka panjang kita, ya kita lakukan aja. Yang penting kita menjadi pribadi yang pembelajar, belajar lagi sehingga kita lebih cepat dalam mencapai tujuan atau impian yang kita harapkan. Bedanya kita sama orang lain apa? Bedanya kita sama-sama memiliki waktu yang sama dalam sehari 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu, 30 hari, kurang lebih 365 hari dalam 1 tahun. Tapi pembeda antara satu orang dan orang lainnya adalah kecepatan dalam mencapai tujuan hidup mereka. Oleh karena itu kita upayakan kita bisa mempercepat tujuan atau impian kita memiliki misi, dan kita percepat pencapaiannya dengan belajar. Baiklah, untuk sementara itu dulu terkait pembahasan dengan bisnis apa yang cocok untuk pegawai. Semoga memberikan banyak manfaat. Terima kasih.